Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau Ziratal ladzina an'amta 'alaihum. Kalau ngikutin riwayat. Kalau yang pakai za hum. Tapi boleh enggak kita baca Ziratal ladzina an'amta 'alaihim? Tidak masalah juga. Dalam tilawah sehari-hari tidak masalah. Catatan bahwa potongan ayat ini, penggalan ayat ini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka catatannya adalah sebagian ulama mengatakan ini merupakan akhir ayat, penggalan ayat. Oh, kalau begitu Al-Fatihahnya jadi 8 ayat dong? Jawabannya tidak. Siapa yang menyatakan bahwa ini adalah akhir ayat, yaitu para ulama yang menyatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuhnya Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi dari ghair sampai akhir itu adalah ayat yang ketujuh menurut pendapat ini. Adapun pendapat mayoritas ulama, mereka menyatakan bahwa basmalah merupakan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi perbedaan pemenggalan ayat. Jumlah ayatnya sama, penggalannya beda. Begitu, ya. Lalu kemudian apa konsekuensinya? Di dalam bacaan sebetulnya hampir tidak ada konsekuensi apapun, selain bahwa sebagian ulama menyatakan dianjurkan untuk mewasal bacaan kalau kita tidak meyakini ini adalah akhir ayat. Dianjurkan untuk mewasal bacaan kalau kita meyakini ini bukan akhir ayat. Kenapa? Karena menurut sebagian ahli tafsir ini masih wakaf hasan. Wakafnya masih wakaf hasan. Sedangkan dalam aturan wakaf, apabila kita berhenti pada wakaf hasan, maka mesti mengulang dari beberapa kata sebelumnya. Wakafnya boleh, mulainya jangan langsung. Itu wakaf hasan. Sebagian ulama yang lain menilai walaupun di sini secara makna i'rabnya masih hasan, tapi ulama yang lain mengatakan apa? Nabi berhenti kok di sini. Inilah yang menjadi dasar kenapa para sahabat beda pendapat ini ayat atau bukan. Kenapa? Karena Nabi sering berhenti di sini. Kalaulah tidak pernah didengar bacaan Nabi yang di sini berhenti, maka pasti mereka bersepakat bahwa ini bukan ayat. Tapi realitanya Nabi sering berhenti di sini. Kalaupun ini bukan ayat, tapi disebabkan Nabi sering berhenti di sini, maka tidak ada masalah sama sekali kita kalaupun kita mau berhenti di sini. Tidak ada masalah sama sekali kalaupun kita ingin selalu berhenti di sini. Walaupun kita beranggapan ini bukan ayat. Begitu ya landasannya. Ya. Tapi kalau lagi talaqi, ikuti saja guru. Karena sebagian guru ingin menegaskan, memperjelas riwayah yang dibacanya. Karena riwayat Imam Hafs di sini bukan ayat, maka sebagian ulama menegaskan jangan berhenti di sini, lanjutkan. Kenapa? Karena riwayat Hafs di sini bukan ayat. Untuk apa? Dalam rangka mempertegas dan memperjelas status ayatnya. Bukan dalam rangka halal dan haram, bukan. Tapi sekadar dalam rangka memperjelas status penggalan ayatnya semata.
Jadi jangan diartikan ketika ada ulama yang menyatakan larangan berhenti di sini itu dikiranya haram. Bukan. Bahkan makruh pun tidak sampai. Ya, begitu. Jadi sekadar dalam rangka memperjelas dan mempertegas penggalan ayatnya di mana, karena dia sedang membaca riwayah Imam Hafs. Baik. Ini masalah wakaf tadi sudah ya. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya masalah wakaf nih, kita kan pengen berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh nggak langsung wasal? Jawabannya boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Tapi kita pengen ngikutin atau berkesesuaian dengan penggalan ayat Hafs. Berarti harusnya wasal dong, lebih utama. Ya. Tapi masalahnya napas nggak kuat. Apa yang harus dilakukan? Boleh berhenti di alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh di situ. Tapi mesti ngulang. Dari mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti cara pertama berhenti di alaihim pertama langsung ghair. Cara kedua berhenti di alaihim kedua diulang dari ghair. Cara ketiga buat yang kuat nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pilih manapun sah, salatnya tidak makruh. Namun memang menurut Imam Abu Muhammad Al-Juwaini wal aula, yang lebih utama ala yaqif, jangan berhenti ala an'amta alaihim. Kenapa? Karena bukan tempat wakaf yang pas dan dia juga bukan akhir ayat menurut Imam Syafi'i. Kalau wasal silakan. Cuma buat orang yang nggak kuat nafasnya nggak usah maksain lah. Nggak usah maksain ya, karena nggak setiap orang itu kuat nafasnya. Tapi kalau kuat nafasnya silakan. Begitu. Kalau saya seringnya malah suka dibedakan ya, kalau di tempat umum itu sengaja, misalnya ada kajian subuh suruh jadi imam, sengaja tuh rakaat pertama misalnya wakaf, rakaat kedua wasal, atau rakaat pertama wakaf yang kedua diulang, supaya apa? Supaya orang-orang tahu semuanya boleh ya, supaya orang-orang tuh semuanya boleh. Begitu. Baik.